Nah, ya. Oke, selamat malam ya, murid Yesus. Malam hari ini kita tetap belajar gambar kehendak Allah dan kita coba belajar dari Roh Kudus tentang kematian Adam dan kematian Tuhan Yesus. Jadi coba kita sedikit sedikit Oke, sedikit ini ya, kita bermain sedikit gitu ya. Kita semua tahu puzzle ya. Puzzle, tahu kan ya? Puzzle itu kan kalau kita susun ya, kita susun nanti jadi sebuah gambar gitu ya. Betul kan? Kayak yang ini puzzle gitu kan? Alkitab kita itu sebenarnya seperti kita sedang menyusun puzzle itu, ya, kayak nyusun puzzle itu. Setelah puzzle ini kita susun sempurna, kita baru tahu ceritanya kayak gimana. Kita udah masuk ke bagian ketiga. Kalau kemarin kita bagian ke-1, kedua itu membicarakan satu bagian-bagian ini, part puzzle ini, potongan-potongan dari puzzle ini. Nah, di bagian ketiga ini kita sekarang udah mulai menyusun puzzle-nya. Kenapa ini penting buat ilustrasi? Supaya kita itu apa yang kita pelajari ini di gambar kehendak Allah ini, kita sedang membuat puzzle Alkitab kita yang 66 kitab itu disusun menjadi sebuah gambar dari kehendak Allah gitu ya. Karena kalau kita cuman menceritakan tentang sesuatu lewat potongan puzzle yang kecil ini, bisa-bisa kita salah bercerita nanti. Ini potongan yang mana gitu ya? Karena kan puzzle itu kan ada banyak potongan. Nah, pada waktu kita mengambil satu potongan, kita mengambil satu ayat gitu ya, kemudian kita menceritakan potongan ini. Tanpa kita mengenal gambar yang utuh, kita nggak tahu potongan ini sebenarnya ada di mana posisinya dan apa peran potongan ini gitu kira-kira gitu kan. Tapi kalau puzzle ini, potongan-potongan ini sudah tersusun rapi, baru kita tahu ceritanya. Oh, potongan ini sebenarnya ceritanya ini gitu. Nah, sama kita coba game main di sini ya. Ini salah satu potongan dari puzzle misalnya gitu ya. Apa yang bisa kita ceritakan dari potongan ini? Nanti bisa cerita. Coba. Kalau menurut lagi gimana? Potongan cerita ini. Taruhlah cerita aja apa yang bisa di dalam bayangan layar Pak. Kalau dari gambar, ya terhibur dengan sesuatu di depan dia. Terhibur dengan orang ada yang di depan dia. Gitu. Ada di depan dia. Di depan dia ya. Gambar ini ya. Oh, dia terhibur dengan ketawa lucu ya. Iya. Okay. Kalau Opung gimana? Kalau aku sih dia lagi mendengarkan atau mencerna orang lagi bicara gitu, apa semua harus gitu. Terhibur dengan orang di depan, kemudian mendengar lucu gitu ya, ada kayak stand up comedy gitu ya kayaknya gitu ya. Orang-orang lagi bercanda atau terhibur di depan dia gitu ya. Kalau lain, nah ini kan beda-beda ya, masing-masing juga beda-beda gitu ya. senang gitu. Oh, senang gitu ya. Oke. Jadi dia intinya senang gitu kan. Senang karena apa? Mungkin karena ada cerita lucu orang yang beri depan kira-kira gitu kan. Kalau kita buka gambar berikutnya gitu ya. Gimana? Kalau gimana lah? Kalau kita buka clue yang berikutnya ini. Dia senang. Dia senang ketemu dengan komunitasnya. Senang ketemu komunitas ya. Iya. Berarti ada pergeseran tadi kira-kira gitu ya. Tadi pergeseran gitu kan. Ketemu sama komunitas. Iya, senang kan. Iya. Lanjut lagi, kita buka lagi ya. Oh. Ternyata ada sesuatu yang sedang mereka bicarakan sehingga membuat mereka itu tertawa dan lucu gitu ya. Nah,
Setelah kita buka semua lengkap, oh ini ceritanya. Ini misionaris ini namanya Ibu Ko Yohana ini. Dialah yang membawa materi gambar kehendak Allah ini ke Indonesia. Ya, dari Berea University gitu ya. Nah, di depan ini pada waktu dia diutus oleh seniornya, pastor seniornya, ini fotonya, dia masih culun mungkin gitu kan. Masih muda sekali gitu. Jadi mereka tertawa dengan cerita apa yang ada di foto ini yang membuat mereka itu tertawa tentang si misionaris ini. Bahwa mereka sedang tertawa, senang gitu ya, dengan apa yang cerita tentang orang ini gitu ya. Jadi kayak gitu ya ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kita lihat sepotong, kita bisa salah juga gitu. Pada waktu kita baca satu potong ayat, itu kadang-kadang tanpa mengerti posisi ayat itu di mana, bisa salah juga kita. Nah, pada waktu kita salah menceritakannya, orang mendengar pun ikut salah jadinya. Tetapi kalau kita melihat potongannya, maka kita bisa cerita potongan ini sedang apa gitu. Ya, kalau sudah lihat semuanya, baru kita tahu tadi potongan pertama itu sebenarnya tentang apa. Karena kita pada waktu melihat itu sedang membayangkan seluruh gambarnya. Itulah gambar kehendak Allah. Ya, makanya kita itu kan menggunakan gambar ini yang di atas ini ya. Ini kan kita mulai menceritakan tentang kehendak Allah yang dari alfa dan omega gitu kan. Bagaimana Allah menjadikan alam semesta, menjadikan dunia yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang dari alfa tadi gitu kan. Kemudian dia menjadikan penghuni surga, para malaikat, menciptakan penghulu malaikatnya gitu ya. Kemudian salah satu penghulu malaikatnya itu ingin menjadi Tuhan, kemudian dibuang ke dalam angkasa ya. Kemudian disitulah diciptakan, di angkasa ini diciptakan segala macam, ada mulai binatang, tumbuhan, manusia gitu kan di alam maut, dan itu adalah alam maut belenggu abadi. Kemudian terus masuk dalam satu skenario gitu kan. Kemudian disitulah Adam diambil, ditaruh di Taman Eden gitu. Terus kemudian Hawa, dan ini bisa cerita semua zaman periode ini gitu kan. Jadi kalau kita sampai kepada kekekalan yang akhir gitu ya, omega tadi ya, bagaimana kejadiannya, bagaimana setelah Abraham, kemudian ada Musa, di dalam Musa nanti mulailah di situ kan diberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diterjemahkan dalam apa yang menjadi kebudayaan tradisi dari orang Yahudi ya, lewat hari raya mereka, dan semua itu adalah kitab nubuatan tentang Yesus yang akan datang gitu kan. Nah, ini semua. Terus kemudian Tuhan Yesus datang, ada 5 kitab ada Injil sinopsis gitu kan. Terus kemudian ada kisah kesaksian, kemudian ada perjamuan kawin anak domba, nanti di sini ada gambar berikutnya gitu kan. Nah, inilah kalau kita bisa tahu ceritanya, maka kita bisa bisa menjelaskan ini sebenarnya tentang apa gitu ya, pada waktu kita mengambil satu ayat atau sesuatu. Nah, tema kita kali ini itu kan kematian Adam dan kematian Tuhan Yesus gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi lewat kematian si Adam, kita sebenarnya sedang melihat Yesus itu. Ya. Pada waktu kita lihat gambar itu ya, kematian Adam pertama yang digambar ini gitu ya. Di sini Adam yang mati. Sebenarnya kita sedang melihat Yesus gitu loh. Karena kita perjanjian lama itu semua adalah nubuatan tentang Yesus. Adam yang pertama adalah roh yang hidup dikatakan. Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan gitu. Jadi korelasinya begitu. Jadi pada waktu kita cerita ini sebenarnya kita sedang melihat Yesus yang akan datang. Pada waktu kita cerita ini. Nah, pada waktu kita cerita ini kita sudah bisa tahu bahwa ada cerita tentang dia sebelumnya. Itu apa cerita tentang Yesus yang datang sebelumnya?
Adam bercerita, Musa bercerita, Yosua bercerita, semua bercerita, ya kan? Seperti itu. Terus apalagi yang diceritakan? Musa pada waktu keluar dari Mesir pun bercerita tentang kematiannya, gitu kan? Jadi semua terkonektif. Pada waktu kita cerita kematian Yesus, sebenarnya sudah ada cerita sebelumnya tentang itu. Sudah. Yang diterjemahkan dalam apa? Dalam hari raya mereka juga. Bahwa hari raya mereka ini adalah suatu gambaran, tiga hari raya besar itu sedang menceritakan kematian dari Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jadi pada waktu kita melihat semuanya, kita bisa cerita apa arti dari masing-masing ayat yang diceritakan di dalam kitab Perjanjian Baru ini. Itu korelasinya. Jadi kita nggak salah gitu ya, nggak salah untuk memahami Alkitab kita, gitu ya, cerita itu. Nah, Habis jadi sekarang kita dicas dulu. 2-3 list. Oke. Mereka yang mendapat dulu. Oke. Jadi terakhir kita lihat peta ini kan. Jadi kalau Alkitab kita ini dibagi dalam periode waktu, itu kira-kira kayak gini gambarannya gitu ya. Jadi ada masa di mana orang sadar akan adanya Allah gitu ya, sejak zaman Adam ini. Karena zaman sebelumnya orang tidak perlu, karena kan kita sudah belajar ada nenek moyangnya si Adam sebenarnya kan. Itu yang disebut dengan Nephilim itu, the Failure itu kan. Nah, yang orang-orang ini yang sebenarnya cikal bakalnya yang akan diambil si Adam itu sebenarnya nggak merasa perlu Allah sebenarnya, karena mereka adalah bukan keberadaan roh gitu ya. Sejak dari Adam inilah makanya ada disebut dengan masa kesadaran akan adanya Allah, kehidupan rohani buat mereka mulai ada di sini. Nah, dibagi lagi kemudian setelah zaman Nuh, disitulah mereka mulai ada masa mereka mulai memberikan korban. Kemudian masa hukum Taurat setelah itu ya. Setelah masa hukum Taurat ini dilanjutkan dengan periode di mana Tuhan Yesus datang gitu ya. Dan seterusnya. Itu yang terakhir kita diskusikan. Nah, kematian Adam dan kematian Tuhan Yesus ya. Sebenarnya anak Allah itu bisa aja ya langsung masuk ke surga tanpa perlu turun ke dunia untuk membinasakan perbuatan iblis atau untuk menunjukkan penundukan dirinya atau ketaatan sepenuhnya kepada Bapa, sehingga anak Allah masuk kesetaraan dengan Bapa. Bisa saja ya. Jadi kan bisa saja ya ada kemungkinan Tuhan Yesus itu gini deh. Dia masuk dari sini langsung aja gini. Bisa kan? Tanpa harus masuk ke angkasa terus ke surga gini kan? Bisa saja langsung dari sini pangkuan Bapa terus langsung masuk. Bisa. Tapi apa maksudnya gitu ya? Seperti itu kan? Kenapa harus lewat itu gitu kan? Adam pertama dan Adam kedua itu memiliki suatu hubungan. Jadi ada satu korelasi antara Adam pertama dan Adam yang kedua. Nah, pada Kejadian 2:7, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Firman-nya gitu kan? Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Firman Allah biasanya firman Allah itu sifatnya itu bentuknya itu lakukan atau jangan lakukan gitu kan. Ada dua. Jadi lakukan atau jangan lakukan. Ya, perintahnya cuma dua, lakukan atau jangan lakukan. Dalam Kejadian 2:17, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, gitu ya. Atau dalam Yohanes 1:8, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah firman itu atau lakukan firman dengan setia seperti pada dalam Ulangan, gitu ya. Jadi lakukan dan jangan lakukan. Jadi ada dua itu ya. Perintah Allah itu sifatnya lakukan atau jangan lakukan. Pada waktu kita taat, kita lakukan. Pada waktu kita taat pun kita tidak lakukan apa yang diperintahkan gitu ya. Nah, kalau memang tidak lakukan. Jadi apabila kita melanggar firman Allah, maka kita akan mengalami maut.
Tetapi firman dalam Kejadian 2:17 ini berbeda dengan firman yang biasanya. Karena kalau manusia melanggar firman Allah, otomatis dia akan mati. Tetapi kenapa dalam Kejadian 2:17 ditambahkan lagi kata kamu pasti mati. Ya. Pasti mati. Yang dimaksudkan itu roh Adam yang akan mati apabila dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Yang mati itu rohnya. Pada waktu Adam dan Hawa itu dia makan buah pengetahuan itu, dia tidak seketika itu mati gitu ya, secara fisik. Tetapi yang mati itu adalah rohnya. Rohnya mati. Kaitannya sama yang berikutnya, karena kaitan sama rohnya, roh Adam itu mati, maka ini ada kaitannya dengan kematian Tuhan Yesus gitu kan. Jadi pada waktu kita berbicara dengan kematian Tuhan Yesus itu sangat bertalian arah dengan kematian Adam yang pertama gitu. Nah pada waktu kita membaca kematian Adam yang pertama di Kejadian, maka kita sedang melihat akan ada kematian Tuhan Yesus gitu ya. Setelah kita lihat gambar seluruhnya. Tapi kalau kita nggak melihat gambar seluruhnya, kematian Adam nggak ada maknanya sebenarnya. Betul ya? Jadi kalau kita sudah tahu gambar kehendak Allah ini, kalau kita nggak melihat gambar kehendak Allah, kita nggak melihat keterkaitan ini gitu ya. Tetapi karena kita sudah mengerti gambar dari kehendak Allah secara keseluruhan, maka kita bisa tahu, langsung cepat tahu kematian Adam keterkaitannya dengan kematian Tuhan Yesus ini. Gitu, ada korelasi. Begitu juga sebaliknya pada waktu kita melihat kematian Tuhan Yesus, ini korelasi dengan kematian Adam dan generasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menggenapi kehendak Allah, yaitu anak Allah masuk ke surga, maka anak Allah harus mati dan bangkit baru naik ke surga. Kematian dan kebangkitan anak Allah ini sudah ditentukan sejak awal. Jadi tentang kematian dan kebangkitan anak Allah ini sebelum bumi dan langit diciptakan itu sudah ada gitu ya. Jadi kematiannya itu sudah ada kehendaknya dari Alfa tadi. Cuman dimanifestasikannya lewat Adam, tapi dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk bayangan, bukan yang sesungguhnya. Kehendak dia untuk mati di kayu salib dan bangkit itu sudah ada daripada mulanya. Bukan tiba-tiba ada di tengah-tengah gitu. Bukan tiba-tiba ada di sini, bukan. Tapi kehendak dia untuk mati dan bangkit itu sudah ada daripada mulanya yang dikatakan awal itu. Kekekalan awal itu. Baru mulai dimanifestasikan dengan kematian si Adam. Yang sebenarnya kematian Adam itu gambaran, bayangan dari kematian ini. Nah seperti itu ya. Jadi korelasinya begitu. Hubungannya. Jadi kalau udah kita mengerti gitu, kita akan lebih gampang mengenal Alkitab kita ya. Oke, next ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, 1 Petrus 1:2, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah ditetapkan sebelum dunia materi ini diciptakan. Sebelum ya tadi yang seperti kita lihat, sebelum ini semua diciptakan ini, itu sudah ada ketetapan untuk dia mati. Tuhan Yesus itu sudah ada ketetapan itu. Ya. Tapi itu baru dinyatakan kapan? Pada zaman akhir, ya gitu kan? Pada zaman akhir itu ya ini, pada zaman yang akhir itu ini, ya, baru ditetapkan di sini. Tetapi dia menyatakan di sini sebenarnya sudah ada gambaran bayangannya di sini. Sekian ribu tahun sebelumnya gitu ya, sudah ada gambarannya. Nah, ya, oke. Anak Allah harus mati dan bangkit supaya masuk ke surga, tetapi anak manusia tanpa kesetaraan dengan Bapa. Karena itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan bukan nyawanya diambil oleh malaikat, tapi dia menyerahkan. Jadi pada waktu dia menyerahkan nyawanya, sebenarnya kan Tuhan Yesus itu dia memiliki hidup kekalnya sendiri.
Bapa itu memiliki hidup kekalnya sendiri ya. Jadi masing-masing ini sebenarnya Allah kita Tritunggal ini memiliki ya. Bapa memiliki hidup kekalnya, anak juga ada hidup kekalnya. Tetapi dia menyerahkan hidup kekalnya kepada Bapa untuk bisa menerimanya kembali kan gitu kan. Jadi dia seperti apa ya? Seperti kita itu datang ke bank memberikan deposito ke bank yang suatu saat deposito itu kita bisa ambil lagi gitu. Seperti itu dia memberikan hidup kekalnya kepada Bapa untuk bisa menerimanya kembali. Itulah yang dia genapi pada waktu dia ada di kayu salib gitu ya. Jadi seperti itu, anak memiliki hidup kekalnya sendiri ya. Di Yohanes itu kan ya. Di Yohanes itu dia memiliki hidupnya sendiri. Yohanes 5 ya. Dia memiliki hidup kekalnya sendiri. Oke. Di Yohanes 5 ya kalau salah, tapi nanti kita cari ya. Oke, lanjut aja. Ya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Oh ini nih. Ya, Yohanes 10. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Coba kita baca ya Yohanes 10 ya. Nah, ini Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 17 tadi ya. Ini ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini Yesus yang ngomong ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini sulit ini. Yang dikatakan Yohanes ini maknanya sulit sekali dipahami. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi ini kalau makanya saya bilang Yohanes ini tulisannya ini dalam sekali gitu ya, dalam sekali gitu. Dan makanya di awal-awal kan kita menceritakan bahwa Yohanes ini tulisannya itu lebih dalam, lebih mengenal gitu. Kalau melihat Yesus dari dalamnya Yesus. Kalau kitab lain, sinopsis yang lain nggak ada yang bisa menuliskan kayak gini ya. Tidak yang melihat. Ini kan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan kehendakku menurut kehendakku sendiri. Jadi anak pun memiliki kehendaknya ya. Dan dia memiliki hidupnya sendiri gitu. Dan dia itu menyerahkan kehidupannya, nyawanya untuk menerimanya kembali. Kayak kita yang saya bilang tadi. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib dia menggenapi kan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, nyawaku ya. Itu dia menyerahkan hidup kekalnya itu. Karena dia kan Allah kan. Allah itu artinya kekal kan. Makanya hidup yang dia serahkan kepada Bapa itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dia serahkan kepada Bapa. Kemudian untuk menerimanya kembali. Makanya orang bingung gitu loh. Iya ini gila. Ya. Orang itu sampai stres gitu ya. Susah kali bisa memahami itu. Iya ini kerasukan setan dan gila. Kan ini kan bahasa filsafat ini. Filosofi banget ini. Filsafat kelas tinggi gitu. Nah inilah kita untuk mempelajari. Jadi Allah Bapa itu mewarisi surga kepada anaknya agar ia bertata sebagai raja itu di surga. Ya. Kolose 1:16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, dan sigasana, baik maupun kerajaan, baik pemerintah, penguasa, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh Dia untuk Dia, gitu kan? Nah ini, surga, angkasa ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua yang besar ini diciptakan untuk Dia. Ya.
Tapi kalau dari sudut pandang manusia, sepertinya buat manusia gitu ya kan jadinya kan. Itulah yang kenapa kita penting melihat Alkitab kita ini dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Jadi tetap tema sentralnya itu adalah Kristus, gitu ya kan? Bukan tema sentralnya bukan manusia. Jadi kalau misalnya anak pergi ke surga untuk menyediakan tempat katanya gitu kan. Jadi kita selalu berpikir kalau kita cuma memandang itu, wah luar biasa ya manusia itu ya. Dia aja ke surga untuk menyediakan datang duluan ke sana untuk menyediakan tempat buat saya gitu ya kan. Nah, jadi seolah-olah manusia itu jadi fokus utama. Padahal di pandangan Allah, dia menjadikan itu sebenarnya buat siapa? Buat anaknya gitu loh. Dan karena anugerah anaknya, kasihnya anaknya, dia memberikan posisi juga kepada kita gitu loh. Tapi itulah kalau kita bisa memandangnya dengan seimbang. Ya, kalau kita bisa memandang dengan seimbang, maka kita bisa mengerti bahwa fokus utamanya sebenarnya anak. Ini semua diciptakan buat anak. Tetapi karena kita berada di dalam anak, Yesus pun memberikan kesempatan buat kita, memberikan posisi buat kita untuk ada bersama-sama dengan Dia di sini, gitu loh. Tapi kalau kita cuma memandang sepotong ayat Yohanes 14:6, Yohanes 14 itu Tuhan itu pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat kita, seolah-olah kita yang menjadi fokusnya jadinya. Tetapi pada dasarnya bukan begitu, gitu kan? Tapi kalau sudah kita punya pandangan seluruhnya, maka kita bisa memandang, ini namanya anugerah gitu loh. Ya, ini yang namanya anugerah. Dia kesini sebenarnya punya dia, tetapi kita pun mendapat layak untuk menerima surga itu karena kita berada di dalam dia. Itulah namanya anugerah. Jadi objek kasih Allah itu sebenarnya Allah itu sendiri. Ya. Fokus dari kasih Allah itu ya Allah itu sendiri. Bukan manusia ya. Buktinya apa? Pada waktu manusia itu tidak menghargai namanya, tidak menghargai anaknya, dia pun tidak mendapatkan surga. Seandainya objeknya adalah manusia, sekalipun manusia taat atau tidak taat, dia tetap harus ada di surga, kan gitu kan? Tetapi kan nggak gitu kenyataannya. Kenyataannya siapa saja yang berada. Kalau kita menentang anak manusia, ya nggak dapat surga. Tapi kalau kita berada di dalam anak manusia, di dalam Kristus, ya kita mendapatkan surga, kan gitu kan? Nah, jadi yang objek utama daripada kasih Kristus itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Jadi objek kasih dari Allah itu siapa? Allah itu sendiri sebenarnya. Ya, dia menjadikan segala sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, pemerintah, semua itu untuk dia, untuk anaknya. Kan Kolose bilang begitu. Ya. Itulah pentingnya kita melihat puzzle yang sudah tersusun itu. Jadi kita nggak salah gitu. Ya. Jadi objek kasihnya kan gitu kan. Maka pada zaman akhir ini, ya Ibrani 1, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan. Sebagai apa? Yang berhak menerima segala yang ada. Bukan manusia yang berhak menerima segala yang ada. Yang berhak menerima segala yang ada itu siapa? Anaknya. Yesus itu. Ya. Jadi Allah itu menjadikan alam semesta oleh dia gitu loh. Hanya karena untuk anaknya gitu dia menjadikan alam semesta. Hanya untuk kepada Yesus itu sendiri dia menjadikan alam semesta. Dia menjadikan alam semesta untuk memberikan kepada satu pribadi dari dia. Allah itu menjadikan segala sesuatunya untuk diserahkan kepada satu pribadi dari dia. Satu pribadi itu dari dia siapa? Ini kan. Jadi mereka ini Allah yang satu ini menjadikan alam semesta itu untuk kepada anaknya. Gitu loh. Ini kan satu pribadi dari Allah. Ini memang sulit ini. Kita pahami ya. Ya. Tapi pelan-pelan minta Roh Kudus mengajarkannya. Ya. Allah satu dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang kita pernah ceritakan kan. Aku itu ada tubuhnya Sanggam, ada jiwanya Sanggam, ada rohnya Sanggam. Tetapi rohnya Sanggam bukanlah tubuhnya Sanggam. Jiwanya Sanggam bukanlah tubuhnya Sanggam.
tubuh jiwanya sanggam, bukan juga rohnya sanggam gitu. Tetapi itulah sanggam yang ada 3, gitu ya. Sama kayak gini, Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus, bukan. Tetapi semua ini adalah Allah. Kalau ini adalah firman yang menjadi manusia. Kalau ini memang roh yang ilahi. Gitu kira-kira gitu kan. Bapak ini adalah yang esensi atau dasar dari ilahi, esensi ilahi. Itulah Allah yang kita sembah. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Karena inilah Dia juga. Satu bagian dari Dia. Anak itu. Kira-kira gitu ya. Jadi yang kelihatan, yang tidak kelihatan ya, yang kita bicarakan tadi ini semua surga dan angkasa ini diciptakan oleh Dia dan untuk anaknya. Untuk diwariskan. Nah, seperti itu ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan apa? Alam semesta. Ya, anak Allah masuk ke surga dan mewarisi surga tanpa kesetaraan dengan Bapa. Tetapi anaknya tadi, anak ini ingin menerima warisan itu tanpa kesetaraan dengan Bapa. Dia punya kehendak juga, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya kepribadian. Tetapi Yesus sudah menetapkan untuk menerima itu semua dengan tidak kesetaraan dengan Bapa. Padahal Dia setara sebenarnya. Tapi Dia menaruh kesetaraannya di bawah kesetaraan Bapa. Ya. Itu ya kan yang dikatakan dalam Filipi kan? Betul kan? Dalam Filipi kan dia bilang ya, Filipi 2. Mana Filipi 2 ya. Ya. Ya, ini kan ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, ya kan? Ya, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus gitu. Anak ini kan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Dia setara, tetapi dia punya pikiran, perasaan untuk tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang sebenarnya. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, manusia maksudnya. Hamba kan pada waktu itu manusia ya sebagai hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu kehendaknya. Coba kita bayangkan, sebenarnya Allah itu kan menjadikan ini mau dikasih kepada anaknya kan. Bapak itu kan tidak punya pikiran, kamu mau seperti apa. Pokoknya ini buat kamu, tak wariskan sebagai tahtamu, kira-kira gitu kan. Tetapi anak itu ingin menerimanya tidak dengan kesetaraan. Sebenarnya Bapak, kalau kita sudut pandang Bapak, ini dijadikan, dia bisa aja gini langsung ke sini kan. Tetapi anak ini punya kehendak yang berbeda. Dia mau begini. Gitu loh. Nah, rutenya. Dia tidak menganggap setaraan sebagai milik atau merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Di sini, di bumi. Baru dia naik. Itu kehendaknya sudah ada daripada mulanya itu. Bisa saja dia langsung. Karena Bapak itu tidak memaksakan dia harus begini gitu loh rutenya. Dia Bapak itu cuma kehendaknya dia menjadikan alam semesta untuk menjadi tahta bagi Yesus. Tetapi Yesus tentu dalam pikiran Yesus bisa saja kalau kita melihat ya bisa saja begini tanpa harus begini. Tetapi Yesus memiliki pikiran yang berbeda kehendaknya. Dia tidak mau dengan setaraan Bapak tapi merendahkan diri taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kemudian nah gitu ya. Jadi kita udah tahu Kolose mengatakan ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ibrani juga oleh karena anaknya makanya ini dijadikan, bukan oleh karena kita. Gitu. Ini yang saya bilang tadi kan. Itu. Ya.
Dan karena Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat gitu ya. Jadi apabila Adam pertama makan buah pengetahuan, maka Adam kedua, Yesus itu akan mati mendahului manusia sebelum penghakiman terakhir. Apabila Adam makan buah pengetahuan, Adam pertama ya, maka Adam kedua, Yesus akan mati. Nangkap ya, korelasi ya. Apabila kamu makan, maka kamu mati. Nangkap ya. Yang makan itu siapa? Adam pertama. Yang mati siapa? Adam kedua. Nangkap ya. Jadi pada waktu firman, makanya saya bilang tadi, karena Adam yang pertama nggak mati dia tetap hidup, tapi rohnya mati, nggak bisa berhubungan. Itu sebenarnya kitab itu sedang menubuatkan tentang kematian Tuhan Yesus. Mulai ngerti ya kita baca Alkitabnya ya. Kan kejadian tadi gitu. Pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan mati. Sebenarnya pada waktu kita baca itu sudah korelasi dengan kematian ini. Kan gitu ya. Luar biasa ya kalau kita udah tahu ini ya. Pasti mati dibilang gitu. Jadi kematian Tuhan Yesus itu sudah pasti mati. Pada waktu di kejadian itu sudah dikasih tahu. Pada waktu kamu makan, pada waktu Adam pertama makan, maka Adam kedua itu mati. Ya, Adam keduanya mati. Nah, gitu. Jadi ini kitab nubuatan. Jadi penting buat kita gini. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama ini, selalu ada makna apa tentang Yesus di situ. Kalau kita nggak ngerti cerita ini, maka kita nggak ngerti apa maksudnya ya. Pada waktu kamu makan, maka kamu mati. Tapi karena kita sudah melihat gambar ini, berarti pada waktu Adam pertama makan, maka Adam kedua ini mati gitu loh. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kita pikir Adam aja. Tapi buktinya dia nggak mati gitu loh. Dia kan nggak mati nih. Yang mati ini gitu loh. Sedang menubuatkan ini tuh. Kejadian 2 itu sedang menubuatkan ini nih. Ya. Jadi kita berdoalah kalau kita lagi baca Perjanjian Lama, kita minta Tuhan tolong kasih hikmat apa maknanya bagi Tuhan kedatangan bagi Tuhan Mesias gitu loh. Seperti begitu terus ya. Supaya kita nggak salah. Makanya kita baca kitab Keluaran, Kejadian, Ulangan, kitab Nabi-Nabi, kita berdoa sama Roh Kudus apa maknanya tentang Yesus gitu loh. Terus gitu ya. Karena ini satu gambar yang utuh, nggak terpisah. Seperti puzzle tadi. Pada waktu kita ambil satu cuplikan, kita udah tahu. Pada waktu kita cuplik ayat ini, pada waktu kamu makannya, maka mati katanya gitu. Gitu. Baru kita tahu pada waktu Adam pertama makan ini, buktinya dia nggak mati kan? Yang mati yang mana? Adam kedua yang mati. Ya, gitu ya. Adam kedua itu yang mati ya. Oke. Karena Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka Adam menjadi berdosa dan terputus hubungan dengan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Maka Adam akan mengalami maut kekal selama-lamanya. Tidak ada pengampunan dosa untuk Adam. Nah, untuk mencegah hak itu, maka Allah mengusir Adam dari Taman Eden. Kalau kemudian dia bawa makan buah-buah yang lain ya, buah pengetahuan baik dan jahat, maka di dalam Taman Eden itu kan ada 2 buah ya, buah pengetahuan baik dan jahat dan buah pohon kehidupan gitu ya. Jadi makanya kalau dia makan satu buah yang lain, maka tidak ada pengampunan ya. Karena itu untuk mencegah Allah mengusir Adam dari Taman Eden. Karena itu supaya apa? Supaya Yesus bisa menebus dosa Adam. Ya, jalah ke buah pohon kehidupan. Dijaga sehingga Adam tidak bisa memakannya. Ya. Jadi dijaga supaya jangan Adam itu kembali untuk makan buah pohon kehidupan itu. Dijaga dia. Sebab kalau tidak dijaga dia bisa lagi makan itu.
maka karya keselamatan itu Yesus mati itu tidak tergenapi. Ya, tidak tergenapi. Karena kan sudah ditetapkan dari awal kalau kamu makan mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan jahat, Adam pertama, maka yang Adam kedua mati. Tetapi kalau dia langsung makan lagi pohon kehidupan, tidak terjadi di kematian Tuhan Yesus di sini. Ya, tidak terjadi di sini. Nah, makanya Taman Eden itu harus dijaga oleh malaikat kerub supaya dia tidak kembali. Kira-kira gitu ya. Oke, terus ya. Kematian Adam maksudnya rohnya Adam mati atau kehidupan yang diciptakan Allah itu mati karena melanggar firman Allah. Tetapi Yesus menyerahkan darahnya dan menebus hutang dosa Adam. Tetapi rohnya Adam tetap mati. Rohnya Adam, jadi kita ini sebenarnya udah mati roh kita. Roh yang Adam yang sudah mati tidak bisa hidup kembali sekalipun dosanya sudah diampuni. Jadi kehidupan Yesus yang diberikan kepada Adam supaya roh Adam itu bisa hidup. Nah, gitu ya. Jadi gini, kita itu Adam, kalau kita bicara Adam itu bicara semua yang ada di dalam Adam ya, termasuk kita yang ada di Adam. Ya. Pada waktu Adam mati, maka roh semua yang ada di dalam Adam itu mati. Kayak yang saya bikin gambar ikan itu ya. Jadi gini. Nah ini ya. Kita yang ada di Adam ya. Pada waktu mati, maka semua yang ada di mati. Mati dia. Roh kita itu mati, tetapi bukan kemudian hidup lagi gini, enggak. Ya. Nah, tangkap ya. Rohnya udah mati ya. Kita ini rohnya sudah mati, bukan terus roh kita hidup lagi, bukan. Ya. Jadi roh kita itu mati, kemudian ada roh Kristus di dalam kita. Nah, seperti itu. Ya. Bukan yang ini mati, hidup gitu ya. Bukan hidup. Bukan, tapi Kristus. Makanya dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Roh kita itu sudah mati, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Gitulah maksudnya. Ya, bukan begini, bukan dia hidup begini, bukan. Tapi karena Kristus ada dalam kita, hidup kita itu ya. Beda ya. Dulu saya pemahamannya roh kita ini hidup lagi. Ternyata bukan begitu. Ya. Kita rohnya sudah mati, tetap mati. Tetapi bagaimana dia menjadi hidup bisa terkonekting karena Kristus ada gitu. Ya, makanya dikatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, seperti itu. Jadi roh yang ada di dalam Adam ini udah mati. Karena mereka apa? Dia makan buah tadi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam ini membuat Adam dan generasinya hidup. Nah, seperti itu rutenya. Jadi di dalam kita, gambar kita itu gini. Makanya kemarin kita carikan ini kan. Nah, kita ini tadinya kan mati kan. Bagaimana jadi hidup? Karena roh Kristus ada dalam kita. Ada firman-Nya dalam kita. Ada tubuh dan darahnya dalam kita. Yang membuat kita hidup bukan yang ini, tetapi yang ini gitu. Makanya dikatakan orang percaya itu hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bukan yang ini menjadi hidup, bukan yang ini. Ini sudah mati, tetap ada sih, tapi ada Kristus yang hidup. Ya, yang ini kan posisinya. Jadi Kristus hidup dalam kita. Kitanya tetap mati, rohnya tetap mati. Tetapi yang hidup adalah roh Kristus dalam kita. Yang membuat kita menjadi hidup lagi. Makanya kita maknai hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Gitu. Ya, oh ini udah dijelaskan ya. Begitu pula dengan kita, roh kita hidup karena kehidupan dari Yesus. Bukan kehidupan yang dari Adam. Ya, maksudnya yang tadi telur itu ya. Karena kehidupan dari Adam itu sudah mati. Makanya firman mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, gitu kan? Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, gitu loh.
Jadi roh Adam yang diturunkan kepada kita tetap roh yang mati. Makanya anak kita pun menjadi keturunan yang mati gitu juga. Ya, nangkap ya? Nah, jadi saya lihat gambar ini ya. Makanya orang ini, kalau kita melahirkan keturunan kita, tetap rohnya mati dia. Kalau kita udah percaya pun melahirkan anak kita, dia pun harus bisa percaya dengan pribadinya sendiri pada Yesus. Karena yang kita lahirkan ini masih keturunan Adam, masih dari rohnya Adam. Anak kita pun masih dari rohnya Adam. Semua yang ada manusia ini di bawah masih ada di dalam Adam dan mati. Untuk dia bisa hidup, dia mengundang Kristus untuk hidup. Karena makanya anak kita pun harus mengundang. Tidak otomatis kita sudah begini ya, terus anak kita otomatis menjadi orang percaya. Tidak. Karena itu pribadi masing-masing. Ya. Beda ya. Maksud saya gini, kalau posisinya begini, tiba-tiba hidup nih, maka yang kita wariskan adalah roh yang hidup. Nangkap ya? Jadi kita ini sudah mati. Coba saya ulangin. Tapi Kristus yang kita undang masuk. Makanya kita hidup. Makanya anak yang kita lahirkan pun sebenarnya diwariskan dari yang ini. Makanya anak kita pun harus menerima Kristus yang hidup. Cucu kita pun harus menerima. Karena pada waktu kita melahirkan anak adalah roh yang mati juga. Anak kita melahirkan cucu, dia roh mati. Maka masing-masing dari ini anak kita harus mengundang Yesus masing-masing. Supaya mereka hidup. Logikanya di situ. Kenapa saya katakan bukan yang kayak gini hidup? Kalau ini hidup, maka anak yang lahirkan pun hidup. Cucu kita pun hidup. Tidak perlu mengundang Kristus. Ngerti ya? Jadi roh kita itu tetap mati. Roh yang Adam itu tetap mati. Tetapi yang membuat hidup adalah roh Kristus. Nah, seperti itu ya. Jadi kaitannya ke situ. Namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, karena kehidupan roh kita berasal dari Tuhan Yesus, maka kehidupan roh orang kita sangat tinggi dibanding dengan kehidupan Adam. Jadi apabila Adam makan buah pengetahuan, maka Yesus mati. Ya. Dan Adam kita bisa hidup karena kehidupan dari Yesus. Apabila Adam tidak diusir, ini tadi udah ya, dia bisa makan pohon kehidupan. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa lagi menebus dosa manusia. Ada firman mengatakan begini, 2 Petrus. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi pada waktu Adam itu dikalahkan oleh iblis, dia menjadi hambanya iblis. Ya, siapa yang dikalahkan, maka ia menjadi hamba. Sama kayak sebuah negara kalau dikalahkan oleh negara lain, maka negara itu menjadi hamba bagi negara yang mengalahkan. Kayak Indonesia dikalahkan sama Jepang. Orang Indonesia menjadi hambanya orang Jepang. Paksa kerja rodi, paksa bikin jalan dari itu zaman Belanda ya. Anyar sama Panarukan itu ya. Kerja paksa. Ya. Seperti itu. Bahwa siapa yang dikalahkan menjadi budak yang mengalahkan. Manusia menjadi budak iblis karena manusia jatuh ke dalam godaan iblis. Allah tidak langsung melemparkan iblis ke neraka. Jadi Allah menunda penghakiman atas iblis walaupun iblis sudah dihakimi. Supaya Allah bisa menyelamatkan manusia yang menjadi budak iblis. Jadi ditunda. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan manusia. Nah, gitu ya. Kalau langsung dia dihakimi selesai, maka Injil belum sampai disebarkan kemana-mana ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi fokus penginjilan kita
pada orang-orang yang budak iblis dan melepaskan mereka dari cengkeraman iblis sehingga mereka menjadi hamba Allah karena dosa mereka telah tebus. Arti daripada kata apabila kamu makan buah pengetahuan maka kamu akan mati. Udah tadi dijelaskan, jika Adam memakan buah pengetahuan maka Adam kedua Yesus mati. Kalau Adam kedua itu mati, selanjutnya apa? Adam pertama akan hidup. Gitu kan? Nah, jadi pada waktu Adam pertama itu makan, Adam kedua itu maka dia mati. Supaya Adam yang pertama kembali hidup. Kan kira-kira gitu ya, mendapatkan kehidupan. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong Adam, tetapi Hawa bukannya menolong Adam, tapi malah menggoda Adam supaya makan buah pengetahuan baik dan jahat, gitu ya. Untuk menggenapi rencana dan kehendaknya, yaitu agar supaya anak manusia datang ke dunia dalam rupa anak manusia, dalam rupa untuk mati dan bangkit, lalu Allah membutuhkan satu orang Adam saja, ya. Tidak perlu, jadi cuman perlu satu orang Adam saja ya, tidak perlu banyak manusia. Dari seorang Adam Allah bisa memunculkan keturunan ilahi. Ini kaitannya dengan jadi sebenarnya Adam cuman butuh satu Adam saja sebenarnya untuk bisa anak manusia itu datang, gitu ya. Itu yang dikatakan dalam Maliaki 2 ayat 15 ya. Yang dikehendakinya apa? Keturunan ilahi. Satu saja ya, keturunan ilahi. Tuhan tidak membutuhkan Hawa atau manusia lain sebenarnya untuk bisa datang, gitu kan. Kematian Yesus adalah hukum yang membinasakan iblis, ataupun kematian Yesus menetapkan dosa iblis. Alasan dapat dilihat dari latar belakang pemberontakan iblis ya. Sehingga dia dari surga dan dihukum di angkasa atau alam maut menunggu sampai penghakiman dari Allah. Angkasa itu adalah penjara bagi Lucifer dan malaikat-malaikat lain yang memberontak kepada malaikat Yehova. Sampai anak Allah telah datang ke angkasa untuk menghakimi mereka, gitu ya. Sama seperti seorang yang dalam penjara karena kejahatan, orang itu ditangkap oleh polisi, dilemparkan ke penjara sampai dihakimi. Nah, jadi penjara yang kita kunjungin kemarin, kayak penjara yang di luar ini, itu sebenarnya gambaran aja. Gambaran dari yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang, Tuhan itu mengizinkan kehidupan yang nyata ini untuk bisa kita mengerti kehidupan ilahi. Ya, seperti penjara. Supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan penjara bagi roh-roh itu. Bagi iblis dan ante-antenya itu. Contohnya tidur ya. Kita tidur ini supaya kita bisa menyadari, kita tidur malam ya. Supaya kita bisa mengerti apa yang namanya nanti pada saat kita tidur di Firdaus. Ya. Tidur di Firdaus itu nanti akan terbangun pada waktu ada bunyi apa? Sangkakala. Akhir gitu kan? Sepertinya dengan sekejap mata dia bilang gitu. Dengan sekejap mata kita bangkit dari kematian. Tuhan sering memakai mengingatkan kita bahwa mati itu sama kayak tidur. Kayak kita tidur malam, tiba-tiba pagi kita bangun, sepertinya kita baru saja tidur. Cuman berapa detik, atau udah bangun gitu kan? Padahal kita sudah tidur berjam-jam. Itu sebenarnya Tuhan kasih tahu. Nanti kalau tidur di Firdaus tuh kayak gitu. Nggak ada yang tahu berapa tahun kan? Kita nggak tahu kan? Ada yang mungkin ratus tahun atau ribu tahun gitu kan? Tapi keadaannya sama, sekejap mata saja gitu. Itulah posisi kita nanti di Firdaus. Jadi tidur kita pada malam hari itu sebenarnya kita ingat, makanya ada kalau doa orang bule itu, doa ya orang asing, anak-anak orang bule itu, dia selalu mengkaitkan tidurnya dia itu dengan kebangkitan dari kematian. Ya. Selalu gitu mereka berdoa. Karena dia itu nubuatan. Ya. Next. Hakim itu adalah anak Allah itu sendiri. Anak Allah harus memiliki bukti yang jelas sebelum menghakimi iblis.
Ya, jadi hakim itu juga gitu sama kan? Hakim itu untuk membuktikan bahwa si penjahat ini bersalah harus ada buktinya gitu kan? Ini semua ilustrasi. Semua kejadian yang ada di alam semesta ini sebenarnya ilustrasi dari kehidupan rohani sebenarnya. Jadi setiap kan Tuhan itu menggunakan menggunakan budaya, menggunakan kehidupan manusia, cara-cara manusia hidup untuk menjelaskan kehidupan ilahi tentang kerajaan surga. Termasuk masalah hakim juga, masalah pengadilan, masalah pendakwa. Itu semua sedang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita bisa melihat itu semua tentang kerajaan surga. Kalau enggak, susah kan? Bagaimana kita bisa membayangkan tentang penghakiman? Tentang penghakiman terakhir, bagaimana coba kita bisa mengerti? Makanya ada penghakiman di bumi ini, supaya kita, nanti penghakiman di surga kira-kira kayak gini ya. Gitu. Oh, seperti ini. Tuhan kasih gambaran. Ada yang namanya pembela. Oh, seperti ini seorang pembela itu ya. Coba dalam suatu pengadilan kan ada pembela, ada penuntut umum, pengacara, ada pembela pengacara ya. Terus ada lagi penuntut, jaksa penuntut, ada hakim yang memutuskan kan gitu kan. Nah, ini semua menceritakan tentang apa yang sebenarnya ada di surga. Lewat kehidupan hari-hari kita ya. Yohanes 13, dan sesudah Yesus menerima roti itu, Yudas ya, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Allah ini Lucifer ini kan, kejahatan iblis hanya terbukti karena dia berusaha untuk membunuh anak Allah waktu di dunia. Dia berusaha membunuh anak Allah waktu dia. Nah, melalui Yudas dan pemuka-pemukanya sebelum Yudas mengadukan tentang Yesus kepada dia kerasukan iblis tadi kan. Nah, Yudas ini kerasukan iblis, maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Karena pikirannya si iblis itu dia hendak membunuh Yesus. Dia hendak membunuh, maka harus dibuktikan dia membunuh. Ya kan, keinginannya. Kan kalau orang ada yang terencana gitu ya. Terencana, pembunuhan berencana gitu kan. Dia membunuh ini diteliti, terbukti bahwa dia sudah merencanakan untuk membunuh lewat proses itu kan, punya planning gitu loh. Nah, iblis itu sama, dibuktikan dengan apa? Pada waktu dia punya planning, dibuktikan dengan dia membunuh Tuhan Yesus, gitu kan? Nah, setelah dia membunuh, dia baru bisa dinyatakan terbukti dia salah dia. Ya. Allah membangkitkan Yesus dari kematian, membuktikan bahwa Yesus adalah yang benar. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka Yesuslah yang salah. Tapi karena Yesus itu bangkit, berarti dia membuktikan iblislah yang salah. Ya, itu bukti kan? Maka hakim bisa memutuskan, terus kamu salah. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa diputuskan kan gitu kan? Hakim itu kan memutuskan berdasarkan bukti kan? Nah, seperti itu. Jadi buktinya itu apa? Dia membunuh Yesus. Gitu. Dan terbukti. Nah, begitu terbukti dia membunuh, dinyatakan bersalah. Maka tinggal dihukum si iblis ini kan gitu kan? Ya. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka iblis berusaha membunuh Yesus, dihakimi dan dinyatakan bersalah karena pemberontakan kepada Allah. Dan bukan kepada malaikat Yehova saja. Apabila Yesus telah bangkit, maka ia membuktikan bahwa Yesus bukan. Kalau tidak bangkit, maka itu bukti Yesus bukan orang benar, gitu ya. Tetapi karena Yesus bangkit, maka dia adalah yang benar, gitu ya. Kisah 2. Tetapi Allah membangkitkan dia, dikatakan gitu, dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, Daud pun sudah mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Jadi pada waktu Daud itu ngomong begini nih, dia sedang bicara tentang Yesus. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Nangkep ya? Kalau kita nggak mengerti gambar kehendak Allah tadi yang utuh, maka kita ini tidak tentang Daud. Betul kan? Kayak satu potongan puzzle tadi. Ngerti ya? Coba ya kita baca
Baca apa yang Daud tulis. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Kalau kita nggak mengerti gambar kehendak Allah tadi secara utuh, maka kita menceritakan Daud itu tidak akan pernah diceritakan ke dunia orang mati. Maka pengkhotbah itu dia menceritakan sehebatnya Daud itu. Dia sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa Daud itu tidak diserahkan ke dalam dunia orang mati. Dan tidak dan orang, jadi kita itu tidak diserahkan. Nah, jadi mengajarkannya jadi salah. Padahal ini sedang menceritakan tentang bukan manusia, gitu loh. Bukan tentang Daud. Anggap ya, bisa dipahami ya. Agak sulit memang ya. Paham ya? Nah, jadi gitu. Yaitu yang saya bilang tadi, puzzle tadi. Kalau kita mengerti ini kan diceritakan Daud 1000 tahun sebelumnya. Tetapi ini sebenarnya tentang siapa? Yesus. Ya kan? Bahwa Yesus tidak akan turun ke dalam dunia orang, tidak akan menyerahkannya ke dalam dunia orang mati. Gitu ya. Dan tidak membiarkan orang kudus mau melihat kebinasaan. Ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita, ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada sampai kita pada. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat ya, mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ngerti, oh ini tentang Yesus sebenarnya diceritakan, bahwa Yesus akan digenapi ini. Makanya Rasul menuliskan di Kisah Para Rasul dimasukkan ayat ini. Ya. Tapi kalau orang tidak mengerti pada waktu dia baca kitab Mazmur itu seolah-olah berbicara untuk manusia tentang Daud gitu ya. Tapi sebenarnya dia sedang menceritakan tentang penggenapan. Karena itu satu-satunya cara membuktikan Yesus adalah yang benar adalah dengan apa? Kebangkitan. Jadi kebangkitan lewat kematian ini penting ya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu yang benar gitu. Jadi dengan kebangkitan Yesus ini maka iblis itu dihakimi. Nah, dinyatakan bersalah, ada bukti. Ya. Kalau dia masih ada dalam niatan untuk membunuh Yesus, belum ada bukti ini. Tetapi dia kemudian membunuh, maka ada bukti. Ya kan? Tetapi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti iblis itu yang benar gitu loh. Tetapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit, maka iblislah yang bersalah. Dia kan harus dinyatakan bersalah. Bukti dia bersalah apa? Dia membunuh Yesus, gitu loh. Ya, dia membunuh Yesus yang adalah orang benar. Bukti Yesus sebagai yang benar apa? Dia bangkit karena dia benar. Kalau dia tidak bangkit, maka yang salah. Maka Yesus yang salah, berarti iblis yang benar. Tetapi karena dia tidak salah, Yesus tidak salah, maka dia bangkit. Berarti sebaliknya, iblis yang salah. Ya, Keluaran 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya bukan Tuhan berperang melawan manusia, tetapi Yehova menolong umat Israel yang berperang terhadap iblis yang menolong bangsa-bangsa kafir seperti Moab. Jadi Yehova ya. Bangsa-bangsa ini ditolong dikuasai oleh iblis seantek-anteknya karena memang bangsa-bangsa lain itu Moab, Amon itu memang Mesir itu orang yang tidak percaya ya, bangsa yang tidak percaya, maka mereka berada di bawah pengaruh dari si iblis tadi. Karena itu Yehova turun tangan menolong umat Israel yang berpegang terhadap iblis dan berperang terhadap iblis dan bukan manusia umat bangsa ini. Karena Yehova yang menguasai Israel. Jadi inti dari Keluaran 14 ini Yehova bukan berperang terhadap bangsa-bangsa Mesir dan lain-lain, tetapi kepada iblis sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita baca ayat itu, maka kita bisa sebenarnya kan bangsa Israel berperang terhadap bangsa Mesir gitu ya. Tetapi sebenarnya Mesir ini di bawah kuasa dari siapa? Iblis.
Sedangkan orang Israel ini di bawah pimpinan daripada Yehova. Ya, sebenarnya yang sedang berperang itu siapa? Yehova sama iblis. Gitu kan? Iblis, Yehova mengalahkan si berperang, mengalahkan, memenjarakan. Yehova bukan berperang terhadap bangsa-bangsa Mesir, gitu dia bilang, tetapi kepada iblis yang berkuasa atas yang menolong orang Mesir itu. Jadi pada waktu bangsa Israel menyeberang ke Laut Tabor, bangsa Israel menyeberang karena ditolong oleh Yehova. Sehingga Laut Tabor itu ditiup oleh Yehova dan menjadi kering, menjadi daratan. Ya. Keluaran 14. Tetapi giliran tentara Mesir menyeberang Laut Tabor, mati semua. Ya. Yehova itu sehingga semua tentara Mesir mati. Inilah bukti bahwa umat Israel ditolong oleh malaikat Yehova. Allah juga memberikan sebagian haknya kepada malaikat seperti malaikat, sehingga malaikat memiliki kehendak bebas juga ya. Karena itu Allah tidak menghakimi keinginan kehendak manusia, karena keinginan kehendak manusia sudah diserahkan sepenuhnya ya. Nah ini Roma 26, ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada kehendak bebas terhadap manusia ya. Wahyu 20. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu membuka semua kitab, dan semua kitab dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalam mereka juga dihakimi masing-masing menurut perbuatannya ya. Karena memiliki keinginan sendiri, keinginan bebas, maka malaikat bebas juga untuk menentukan pikiran dan keinginannya. Jadi Lucifer memberontak Yehova, kemudian dia dikurung, kemudian sambil dikumpulkan bukti-bukti ya, Lucifer ini memberontak kepada nama Allah, yaitu hanya tentang malaikat ya. Nah terus dia dikurung, diperangkap dalam belenggu abadi ya. Next saja. Jadi rencana Allah, yaitu anak Allah turun ke dunia dalam rupa anak manusia untuk mati, bangkit, dan membinasakan perbuatan iblis, baru naik ke surga. Dia bisa menggenapi walaupun hanya dengan satu jalan, yaitu Adam. Allah bisa menggenapi rencananya itu tanpa perlu adanya Hawa. Saya diulang lagi ya. Jadi demikian dia menjadikan, karena sebelum Adam itu sudah ada manusia-manusia yang lain, nah, gitu ya. Jadi kalau kita memandang ini, sebenarnya yang tema sentral itu sebenarnya kematian si Adam itu. Adam itu adalah cikal bakal yang diambil daripada manusia yang diciptakan ini kan. Salah satu yang diambil itu untuk mendapatkan keturunan ilahi, untuk mendapatkan yang ilahi, supaya apa? Supaya dia bisa mati, bangkit, dan naik ke surga, seperti itu ya. Jadi gitu ya. Oke. Nah ini keturunan Adam, yaitu kawin dengan Nefilim ya. Ini sedang menunjukkan tadi ya. Dalam 1 Petrus 3 kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian keturunan Nefilim itu Allah juga memproklamasikan dirinya sebagai yang benar ya. Anak manusia, Yesus memproklamirkan ya, dan di dalam roh itu ia memberitakan Injil ya, memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat ya. Jadi itu semua diberitakan ya dengan keturunan Adam. Itu sebabnya Injil diberitakan juga kepada orang mati ya. Nah di sini dikatakan Injil juga diberitakan kepada orang mati yang belum pernah mendengar nama Yesus. Dengan demikian Injil itu diberitakan dari mulai zaman Adam sampai dengan akhir zaman. Nah, jadi dengan Injil itu juga diberitakan mulai dari Adam sampai dengan akhir zaman. Ya. Dari mulai Adam. Jadi kalau kita lihat roadmap kita gini kan, dari peta kita. Jadi sebenarnya pada waktu zaman Adam ini pun sudah diberitakan tentang Injil. Lewat apa? Pada waktu kamu makannya pasti akan mati. Sudah diberitakan. Bahkan dari keturunan Adam ini ada Nuh juga, dan Nuh yang ada di dalam penjara roh ini pun diberitakan. Dia memberitakan kepada mereka, memproklamirkan, mengasih tahu bahwa dia adalah
Tapi tidak ada kesempatan buat mereka untuk bertobat lagi sebenarnya. Dia cuma diberitakan, dikasih tahu, diproklamasikan itu. Bukan untuk pertobatan, tapi cuma memberitahukan. Jadi ada yang orang-orang mati pada zaman Nuh itu kan, mereka itu masuk di dalam penjara roh. Mereka diberitahukan, Yesus memberitahukan bahwa dialah ada kebenaran. Tetapi orang yang ada di penjara roh itu tidak punya kebebasan lagi untuk percaya, gitu ya. Oke, manusia, ini kejadian, manusia memanggil Allah sebagai Elohim. Oh ya, terus kejadian mereka memanggil Allah sebagai Yehova. Oh ya, hubungan Allah dan umat. Kemudian kejadian 4, mereka memanggil Allah dengan Yehova dan Adonai sebagai hubungan dari Tuhan dan hamba. Ya. Penjelasan, mereka tidak mengenal Allah secara pasti karena belum mendapat pewahyuan dari Allah, sehingga mereka hanya memanggil Allah secara naluri. Kejadian 3 itu Allah mengangkat Adam sehingga Adam memanggil Adam dengan sebutan Yehova, yang artinya Allah yang dihormati. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa sehingga ia takut kepada Allah, sehingga mereka memanggil Adam dalam nama Yehova, yang artinya adalah Allah yang melakukan. Nah, itu penjara ya. Ini penjara roh ya. Mereka yang dikurung dalam penjara itu orang yang hidup di zaman Nuh. Mereka tidak mengenal Allah secara teologi. Mereka hanya takut kepada Allah yang menghakimi dan menghukum Allah. Yaitu dunia penjara roh itu dunia orang yang mati zaman Nuh. Pangkuan Abraham itu orang-orang dalam perjanjian lama yang percaya kepada Taurat. Nah ini ya. Jadi ada ini ya. Kita kalau lihat gambar kita itu kan gini ya. Ini kan ada penjara roh ini kan. Ini kan penjara roh ya. Ini orang-orang mati zaman Nuh nih. Ya nomor 7 ini kan. Nah ini. Nomor 7 ini orang yang mati dalam roh. Tetapi terus kemudian Firdaus, Abraham, pangkuan Abraham ya. Nah, pangkuan Abraham tuh di sini nih. Dia belum surga, cuman ini tempat orang perjanjian lama nanti mati di pangkuan Abraham ini. Terus apa lagi? Terus Firdaus. Firdaus itu tempat dari orang-orang yang mati percaya. Ini gambar kita ya di Firdaus. Tapi itu belumlah surga sebenarnya ya, belum. Nanti tempat yang berikutnya ya. Firdaus ini belum. Oke, terus ya. Dogma Kristen banyak yang mengabaikan Taman Firdaus sebagai tempat sementara sebelum orang percaya pergi surga. Mereka menganggap Firdaus itu udah adalah surga, tetapi setelah orang mati langsung masuk ke surga. Jadi kita mulai mengerti ya bahwa Firdaus itu bukanlah surga ya. Tempat transit bagi orang percaya ya. Jadi pada waktu orang kalau kita ibadah kematian itu sebenarnya dia masih ada di Firdaus kalau orang mati itu ketiduran posisinya. Istirahat sampai kedatangan Tuhan Yesus sekali kedua ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya, masih banyak slide ya. Kita nggak langsung habiskan. Mungkin sampai di situ kali ya. Terima kasih. Oke, sampai di sini ya. Oke lah. Kalau ada sharing, jadi itu fungsinya kita. Aku langsung ya. Ya, fungsinya kita melihat ini ya. Terima kasih dari sejak kita belajar Bible study baru kali ini saya merasa sukacita yang luar biasa. Iya. Nah, itu. Jadi saking pahanya saya kira sampai saya girang banget itu. Jolek dulu kalau gitu. Tadi udah coba tadi sambil kita itu saking girangnya. Tapi diawali dengan pujian tadi mengalir kuasa Roh Kudus, dilanjutkan dengan perkataan Bapak Ramli, sabar. Sabar itu bukan sabar itu harus tekun. Itu langsung dibuka tadi pelajarannya. Ya. Adam pertama, Adam kedua ya. Iya. Harus langsung tabel. Iya. Langsung tabel.
baru tadi langsung pangkuan Bapak, coba ke pangkuan Bapak. Nah, di situ saya tadi terserahkan Pangkuan Bapak ya. pangkuan Bapak. Ini kan? Ini ya. Ya, di sini saya terserahkan nih. Jadi tercerahkan, di sini tercerahkan, kesetaraan kan. Sebenarnya dia bisa langsung ke sini. Kenapa dia harus ke sini? Tadi ucapan dia mengingatkan saya sabar. Sabar. Nah, sabar. Semuanya. Ya. Jadi sabar ini berawal dari ketekunan. Ini saya ambil dan ini langsung saya teringat dengan kisahnya ini, kisahnya si Yusuf. Nah, di situ saya langsung cingkrak. Nah, jadi kisah Yusuf di sini. Ya. Jadi berawal dari semua dari kerja itu udah disusun rapi dari di awal di permulaan. Tinggal Ini. ya udah tinggal ini sket-sketnya kan kembali dari Pak Bawah tadi kembali. Ya. Nah, jadi saya belajar di sini karena kalau dia langsung ke sini dia tidak manusia tidak akan percaya. Bagus. Nah, kenapa saya bilang gitu? Manusia tidak akan bisa percaya. Kenapa saya bilang gitu? Sebelum bukan tidak bisa satu Yusuf, bukan dia tidak bisa langsung jadi seorang pembesar. Tetapi udah dirancangkan pertama, udah dilihat pertama, kamu nanti menjadi orang besar dengan simbolnya secara fisik dia kasih baju yang bagus, secara rohani itu secara fisik ya, secara rohani berkas saudaranya dan bapaknya juga mau tunduk berkas atau dimimpi, ya kan? Nah, jadi hubungannya, tapi dia mau sabar mengikuti kehidupan itu sehingga dia masuk ke sini, masuknya ke sini. Di mana dia boleh masuk di sini? Di saat dia dijual. Oh iya. Nah, dijual ini si Adam waktu si Adam melanggar sehingga hak kesulungannya itu dia gadaikan sama kayak Esa dengan Yakub. Ya. Digadaikan. Nah, jadi sehingga dia jatuh. Tetapi dengan proses, ya kan, puncaknya tadi yang saya singkrak. Dia masuk ke penjara itu ya. Puncaknya dari saya itu nyawanya dia titipkan bisa diambil kembali. Dapat saya jawabannya. Coba buka statement ya si Yusuf waktu dia memperkenalkan diri. Ada itu. Apa di mana itu? Di Kejadian. statement Yusuf. Saya ingat tadi saya nggak ada bawa kacamata buat Alkitab. Kenapa itu? Kan ada korelasinya. Oh iya. Makanya kita Tapi kita coba lihat. Ya, kita lihat ya. Yusuf itu mulai Nggak yang dia itu gini kan dia berkata takut. Kayak dia ada itu dia memperkenalkan diri kepada saudaranya. Oh, yang setelah itu lah. Ya, Jadi itu dia ambil kembali gitu. Itulah jawabannya. Oke, ya. Itulah jawabannya. Gitu ya. Langsung Dia saya memperkenalkan singkat tadi itu gerembang saya. Ya itulah saya bilang ya. Jadi kejadian itu bukan cerita tentang Yusuf. Cerita tentang Allah itu sendiri gitu loh. Ya, makanya dengan kita mulai mengerti, oh benar. Jadi dengan melihat gambar kehendak Allah tadi, maka pada waktu kita membaca Yusuf, kita bisa mengerti penggelapan tentang kejadian Kristus. Mang, bukannya ini ya, entah saya salah pemahaman, saya nggak tahu ya. Jadi tadi kesetaraan tadi kan,
bukan dia bisa langsung kan. Ternyata faktanya di si Yusuf mau mengatakan mimpinya, malah jadi diledeki, dimarahin. Itu. Iya. Ya luar biasa ya. Apa yang terjadi seandainya dia langsung masuk ke sini? Ya sampai surat. Tidak ada keselamatan. Ya. Tidak ada karya keselamatan. Ada. Tidak ada penghakiman juga terhadap iblis. Tidak dihukum juga dia. Iya kan? Kita juga tidak tahu iblis benar apa salah. Iya kan? Dan tidak membuktikan bahwa Tidak ada dirinya bukti. Allah. Gitu. Jadi penting sekali pada waktu dia mati di sini ya. Karena dengan dia mati di sini, dia menyelesaikan 3 topik gitu ya. Dia menerima warisnya, dia membinasakan iblis, dan dia menyelamatkan manusia. Tapi kalau dia langsung ke sini, iblis tidak dibinasakan, manusia juga tidak diselamatkan gitu ya. Betul ya? Ya. Wow, mantap juga ya. Ya itulah. Makin lama kalau kita mulai membaca Alkitab dengan tadi saya bilang, kalau kita tadi nggak mengerti apa itu cerita Yusuf ya, ternyata Yusuf itu ada kaitannya. Itu bercerita tentang apa yang dialami Yusuf, itu sebenarnya refleksi gambaran dari Kristus itu, situasinya gitu ya. Jadi gini ya, kita harus tahu kata kuncinya gini. Coba kita baca dalam 2 Petrus ya. Ingat ya, 2 Petrus ya. Nih, 2 Petrus 1. Coba kita baca ya. Ini penting ya. Ya. Nih. Ayat yang terakhir ya. Yang 20. Yang terutama. Berarti itu apa? Paling utama. Harus kamu tahu. Yang paling penting. Bahwa apa? Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut pikiran kehendaknya sendiri. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ya, tidak pernah oleh kehendak manusia, tetapi oleh Roh Kudus saja ya. Jadi semua itu kitab-kitab perjanjian lama sama baru itu, sekalipun yang menuliskan Musa, sekalipun yang menuliskan itu siapa? Nabi-nabi. Itu bukan oleh dorongan kehendak pikirannya sendiri. Ya? Rekamannya mungkin udah bisa lagi. Switch ya. Iya. Diputus itu. Oh, dipotong bisa ya. Jadi gitu. Jadi mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, entah siapa itu penulisnya, ada kurang lebih 40 penulis dari 66 kitab ini, bukan oleh pikiran dari mereka yang 40 ini, tetapi siapa? Dorongan, ingat ya, oleh karena dorongan Roh Kudus. Nah, terus Roh Kudus ini gimana? Kita lihat apa yang jadi prinsipnya oleh karena siapa? Dorongan Roh Kudus ya, oleh karena Roh Kudus, ingat nih. Ini kata kuncinya ya. Terus apa yang didorong oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa menuliskan kitab ini? Kita baca di dalam Yohanes 15. Ya. Ini. Oh, Yohanes 16 ya. Nih. Iya kan, penghibur. Namun yang kukatakan adalah benar jika aku pergi. Supaya apa? Penghibur itu datang. Penghibur itu Roh Kudus saja ya. Iya. Sudah tahu ya. Dan kalau yang mengisahkan dunia akan dosa dan sama-sama. Tetapi apabila ia datang ya, Roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab apa?
ia tidak berkata-kata dari Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari pribadinya sendiri. Ya, ini ya. Dia kan punya kepribadian. Dia ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dikatakan. Baca lagi ya. Dia itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Padahal tadi kita sudah ingat ya, bahwa semua kitab ini itu karena dorongan oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu ingat, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari mana dia mendengarnya? Yesus itu sendiri ya. Jadi Roh Kudus itu selalu mengatakan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Dia selalu mengatakan apa yang Yesus katakan untuk dia katakan gitu ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Betul ya? Oke. Yohanes 15 pun begitu. Dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi jika penghibur yang akan diutus oleh Bapa, yaitu Roh kebenaran, dia keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia bersaksi cuma tentang Yesus. Kemudian dia menceritakan, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tadi kita baca ya, semua kitab ini oleh dorongan Roh Kudus kan? Betul ya? Kejadian sampai dengan Wahyu oleh dorongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, jadi Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang siapa? Tentang Yesus. Dibuktikan apa? Yohanes 5 juga mengatakan begitu. Makanya orang-orang itu ya, ini dikatakan, dia dikritik nih orang-orang Farisi. Ini kan dia bilang begini. Nih 39. Kamu itu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang Yesus gitu loh. Betul ya? Jadi orang Farisi ini belajar perjanjian lama gitu ya. Dia tidak bisa ketemu Yesus, padahal kitab suci itu, kenapa? Karena tidak didorong oleh Roh Kudus gitu loh. Kalau kita sekarang didorong oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengerti apa yang dimaksud dalam perjanjian lama itu. Karena Roh Kudus tadi dia selalu ingatkan tentang Yesus. Maka kejadian kan tadi Kejadian sampai Wahyu itu karena dorongan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu selalu menjadi roh kebenaran yang menceritakan tentang Yesus. Jadi Kejadian sampai Wahyu itu cerita tentang Yesus. Makanya kita tadi baca kan? Oh, Kejadian 2, pada waktu kamu makannya maka akan mati. Gitu loh. Tentang Yusuf. Semua itu berkaitan tentang Yesus, tentang Yesus. Ya. Boleh introduksi Bang? Coba lagi. Tapi luar topik. Kira-kira. Ya, boleh aja. Di luar topik. Tapi ini berhubungan dalam kehidupan dunia real. Dalam pribadi masing-masing. Setiap manusia mempunyai karunia masing-masing. Tadi situ berbicara, Roh Kudus bersaksi tentang apa kata firman Iya. Yesus. Iya, betul. Nah,
jadi bagaimanapun kita menyelidikinya, Hmm, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. betul. Makanya sehingga orang mendengarkannya asing. Iya, betul. Orang dunia itu terpukau dengan indahnya syair, tetapi Mm-mm. tidak memahami isi makna. Mm-mm. Satu, dalam kehidupan fakta, Hmm. seseorang Hmm. yang tidak bisa bernyanyi, Hmm. yang suaranya Pas. mompat, sempreng, dan biasanya orang tidak bisa bernyanyi, dia tidak bisa mengingat lagu. Dengan seketika akan paling itu dia taunya satu kalimat, dua kalimat atau intronya. Dan secara liturgi Hmm. itulah share tadi. Iya. Itu kan buah pemikiran orang lain, Hmm. ya kan? Didorong kepada orang lain. Tetapi bukannya yang saya bilang itu benar atau salah. Hmm. Selama itu masih memuliakan nama Yesus. Iya. Pertanyaannya sekarang, terjemahnya ke pribadi masing-masing. Jadi share itu atau tanpa share itu dari luar berkembang jadi deguman, siulan, atau kata-kata yang acak-acak. Memang di telinga orang ini asing, ya kan? Tapi biasanya dia itu di dalam kesendirian, berarti orang yang tahu sekitarnya. Apakah itu salah? Apa benar? Apakah itu memuliakan Tuhan apa enggak? Yang salah yang gimana? Maksudnya kan orang bisanya kan nyanyi. Berbahasa roh gitu. Bahasa roh ini bukan berbicara bahasa dalam kepribadian. Masuk dalam dunia pribadi. Ini orang lain nggak tahu, paling hanya tahu orang yang terdekat. Iya. Ya kan? Jadi apakah kita harus bernyanyi seperti yang tertulis liturgi, atau memang apa yang datang dari nurani terdalam kita, atau dari diri sendiri kita dorong dari dalam lagi tuh? Itu yang kemarin sempat kita bahas itu kan, yang waktu kemarin kita sempat bahas ini kan. Ya. Jadi sebenarnya pada waktu itu kan diceritakan contoh lah dalam kisah para rasul 2 itu kan. Jadi pada waktu mereka mulai penuh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh gitu kan, berbahasa roh. Makanya dipertegas lagi oleh si Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ya. Mereka juga bernyanyi dengan rohku dan berdoa dengan rohku juga gitu kan. Tapi nggak harus liturgi kan? Iya. Maksudnya nggak harus liturgi seperti ini. Ini kita bacakan itu kan. Dia juga dengan instan datang melalui entah bisikan telinga atau hati atau pikiran. Iya. Tapi rata-rata kalau Alkitab yang menjelaskan itu ya, dia orang-orang yang mendengarnya ya. Iya, yang orang lain. Yang orang lain yang mendengarnya itu dalam bahasa mereka, dalam pengertian mereka, dan mereka tidak perlu harus meniru sebenarnya. Tidak meniru gitu. Dan yang paling berbahaya gini, pada waktu orang itu punya apa ya, karena dorongan hati nuraninya itu yang kita lihat ini, yang kayak kemarin kita bilang itu, karena dorongan hatinya pengen ini, tapi bukan karena Roh Kudus yang mendorong dia gitu ya. Akhirnya dia berkata-kata dengan emosinya, berkata dengan pribadinya, dia kemudian berbahasa seperti itu. Enggak, masalah gini memang ini dalam pribadi saya nih. Ya sekarang ini pribadi saya. Kalau di rumah saya mau baca Alkitab, mau dengarkan radio, intinya kalau udah berhubungan dengan rohani, akan dengan inilah akhir contohnya, atau ini gende. Tetapi dengan sendirinya ini ini akan terhilangkan, tapi dibantu paduannya. Akhirnya saya berangkat dari dalam keluar. Kan
otomatis telinga yang mendengarkan yang sekitar kan aneh, nggak ada seperti ini. Nggak sesuai dengan ini. Iya. Contohnya pada waktu nyanyi lah gitu Tapi ini ya. kan biasanya diungkap di dalam ruang pribadi nih, bukan di luar, bukan. Kalau di luar dia Oh, mendingan kalau di ruang pribadi ya bebas saja kan. Nah, ruang pribadi kan ada anak, ada istri kan. Iya. Kalau di Nah ini langsung saya tegur di sini, saya tegur. Kenapa itu? Saya masih mana kan nyanyi dia gitu. gimana ya? Memang aku kan Oke. kayak apa ya? Kalau kamu benar nyanyinya itu, kalau penciptanya kalau nggak benar gimana Pran? Seandainya kamu menciptakan lagu itu, Iya. kamu salah mempergunakan gimana? Kan kata bapak saya waktu itu ya, kalau jadi hati-hati katanya gitu. Kalau nggak mengerti, stop. Jadi soalnya Jehovah si parmana damura mananga lari mamang na tua. Jadi komplain. Larinya kemana? Kadang rendah, kadang tinggi. Dan Oh, nadanya beda. Terus kata-katanya lah, kamu kan samanya kita. Aku hakai kamu di KPI. Ya istilahnya lahir kamu itu udah dari di KPI. Aku juga lahir hakai, kata saya gitu ya. Gak mungkin kamu gak hafal 2 ayat segitunya. Kok kamu udah lari ke sini, ke sono, ke sini? Yang benar dulu, yang aku juga yang ini ikutin juga. Dan kayak walaupun saya nggak nyanyi, saya gituin. Kamu, kamu yang itu yang dorong dari hatiku katanya gitu. Memang bapak ini kalau nyanyi nggak pernah benar. Kata anak-anak katanya. Jadi, aduh, kadang-kadang ini kan berdua jadi apa berantem malu kadang saya Bukannya bukan berantem, Iya kan? bukan berantem. pusing anak-anak saya udah entar lari lagi ke bahasa Indonesia sedikit lah aduh dalam hati saya lebih baik stop kan kayak baca lah bermain ini kan saya gitu jadi asal main ludo terus katanya apa namanya itu deh yang apa itu bukan game-game yang itu yang nggak pakai kotak itu kan Online. flash gitu ya jadi ya ampun 4 tahun semua dia itu benar Raun aku kayak pikir saya gitu ya kalau nyanyi alangkah baiknya nyanyi aja yang benar gitu maksudnya Nggak tahu kali. Hah? Nggak tahu. yang nggak tahu itu masa satu baris langsung Ya udah berarti hanya bisa aja satu baris ya lah. lari lagi ke sono lagi Jadi gitu gini, semua jadi dinyanyiin gini. nanti bisa Maka Dot, jadi siapapun orang yang tidak lagunya cempreng, masih sempreng, yang sumbang, yang ini biasanya tidak menghafal lagu ini, biasanya. Ya enggak lah, cempreng kan ada jenis-jenis suara. Emang suaranya begitu. iya ada Apa-apa, kalau nggak jelek masalah. suara Iya, masing-masing Cuma yang Dari masalahnya tadi. yang sekarang tuh lagunya kok jadinya dibuat-buat gitu. iya sendiri kayak ibaratnya semau gua gitu Kalau masalah cempreng mah udah dari sana